Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait dengan puasa. Di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentu Allah punya maksud, punya tujuan. Bukan hanya tujuan urusan duniawi, tapi tujuan urusan ukhrawi, akhirat pun ada di sana. Justru target utamanya adalah membangun manusia seutuhnya agar benar-benar terwujud ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa adalah suatu langkah untuk mencapai target yang diinginkan oleh Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang tatakun, yang takwa, mempunyai ketakwaan, mempunyai kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap Allah maupun terhadap bagaimana dia tidak bisa melaksanakan ibadah. Jadi selalu khawatir, jangan-jangan saya tidak bisa melaksanakan ibadah. Jangan-jangan apa yang saya lakukan ini belum sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Takwa itu takut seperti ini, mempunyai rasa khawatir. Para bapak, para ibu kaum muslimin yang saya hormati, puasa tidaklah hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi jauh lebih daripada itu. Karena dalam menjalankan ibadah puasa, pada prinsipnya adalah pertama, pengendalian lisan. Bukan hanya sekedar meninggalkan tidak makan dan tidak minum lisannya, tetapi juga tidak melakukan hal-hal yang negatif, tidak berbohong, tidak berdusta, dan lain sebagainya. Karena kalau kita melakukan perbuatan dusta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan omongan dusta dan amalan-amalannya, maka tidak ada kepentingan bagi Allah. Allah tidak punya hajat sama sekali di dalam orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Walaupun meninggalkan makan dan minumnya, tapi tidak ada artinya baginya, bagi Allah. Artinya, Allah tidak memberikan pahala. Ini bukan berarti kemudian orang yang tidak bisa meninggalkan omongan yang jelek, kemudian pekerjaan amalan-amalan yang jelek, itu kemudian nggak usah puasa saja. Tidak demikian. Tapi yang dimaksudkan adalah puasa agar benar-benar mampu mengendalikan lisannya. Yang kedua adalah mengendalikan mata. Menjauhi pandangan-pandangan yang haram, menjauhi pandangan-pandangan yang maksiat, pandangan-pandangan yang menimbulkan dosa. Ini yang perlu kita tinggalkan. Karena memang mata ini adalah sumber dari segala informasi, ya, untuk hati dan pikiran kita. Melihat sesuatu, maka berpikir, maka hatinya merasakan, detak hatinya merasakan, ya, otaknya berpikir. Nah, kalau berpikirnya maksiat, maka ini yang diharapkan oleh Allah supaya dijauhi. Yang ketiga adalah mengendalikan tangan dan kaki dari perbuatan maksiat. Jadi, ya tadi qaula zur wal amala bih, omongan yang dusta dan tingkah laku yang menimbulkan dosa. Ini yang benar-benar harus kita tinggalkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian penghayatan ibadah
untuk mencapai tingkat takwa. Karena memang target di dalam menjalankan ibadah puasa adalah bagaimana bisa terwujudnya manusia yang takwa. Iman dan takwa kepada Allah agar bisa dapat tercapai olehnya. Yang di dalam firman Allah di kalimat yang terakhir, la'allakum tattaqun. Yang berikutnya adalah puasa ini adalah membentuk karakter agar dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin yang lainnya, mungkin kelaparan. Oh, begini tuh rasanya orang kelaparan, orang nggak bisa makan. Ya. Kalau puasa itu sebuah kesengajaan, tetapi orang yang tidak sengaja kemudian tidak menemukan makan, itu akan jauh lebih merasakan tidak nyaman. Nah, dengan tidak puasa, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain pada saat mereka tidak mendapatkan makan. Sehingga timbul rasa sosialnya itu ada. Ini yang diharapkan, yang betul-betul diharapkan oleh Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW. Agar kita dalam menjalankan ibadah puasa ini ada membekas. Bukan hanya sekedar puasa, tapi tidak ada bekasnya. Tidak ada kenangan yang bagaimana yang harus dia untuk meningkatkan iman dan takwanya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kemudian dalam bulan puasa, kenapa bulan puasa itu orang mengatakan tidurnya saja berpahala? Bukan tidurnya yang berpahala, tapi karena dia saat tidur di siang hari itu dalam mengerjakan ibadah puasa, maka puasanya yang mendapatkan pahala. Artinya dia puasa, dia tidur tapi tetap puasa, maka tetap mendapatkan nilai pahala. Seperti itu. Ini fokus. Jadi betul-betul di dalam menjalankan ibadah puasa itu mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah, yang rahmatahu wa yakhafuna adzaban. Sehingga benar-benar dalam menjalankan ibadahnya itu betul-betul mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena iman, karena percaya kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah lalu. Demikian Bapak dan sekalian yang saya hormati, semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.